Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan Ramadan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa mudah, ringan untuk menjalankan berbagai macam ibadah-ibadah yang ada pada bulan Ramadan. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sudah sekian Ramadan kita lewati setiap tahun. Sudah sekian rencana ketika masuk ke bulan Ramadan. Kita berencana untuk melaksanakan berbagai macam rutinitas kebaikan ibadah di bulan Ramadan, akan tetapi banyak di antara kita yang gagal. Banyak di antara kita ketika masuk ke bulan Ramadan berencana untuk menghatamkan Quran sekali, 2 kali, 3 kali, akan tetapi gagal. Ya. Atau misalkan sholat tarawih yang tidak bisa dilaksanakan full selama bulan Ramadan. Ya. Maka perlu kita ketahui bahwasanya ketaatan yang dilakukan oleh orang hamba itu pada hakikatnya adalah merupakan atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu bukan karena kekuatan dia sendiri. Ibadah yang dia kerjakan, sholat, membaca Quran dan sebagainya. Bahkan kita sering mendengar riwayat ataupun kisah para salaf. Ya, kita ingin mengikuti para salaf yang mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Mereka berdoa agar supaya disampaikan pada bulan Ramadan. Ya, jangankan bulan Ramadannya, sebelum bulan Ramadan saja, ya bahkan banyak di antara kita yang lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan pada bulan Ramadan. Kemudian contoh-contoh lain misalkan ketika sahur, banyak di antara kaum muslimin yang tidak terbiasa bangun sebelum subuh sehingga terlewati waktu sahur. Atau misalkan kalaupun bangun sahur, maka waktu tersebut dia gunakan hanya untuk makan-makan saja, tidak menghadirkan hati, kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta, berdoa, padahal waktu sahur adalah waktu yang sangat-sangat mustajab. Ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, ya, min sa'ilin fa'utiyalahu, ya, apakah ada yang meminta maka aku akan memberikannya. Jadi jangan sampai kita luput dari waktu-waktu yang begitu baik. Artinya banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kita lewati, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang luput ya di hadapan kita. Karena apa? Karena banyak sekali manusia itu lemah, ya, butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan ketika bulan Ramadan kita terluput banyak terlewatkan dari sholat berjamaah di masjid. Atau misalkan ketika setelah sholat subuh kita terluput dari banyak kebaikan dengan tidur lagi, sehingga banyak sekali kebaikan-kebaikan yang dia lewatkan. Membaca Al-Quran, berzikir pagi, ya. Maka bagaimana teladan Rasulullah SAW dan para sahabat dan para salaf dalam menjalani Ramadan? Bulan Ramadan itu adalah bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana banyak di dalamnya rangkaian-rangkaian ibadah. Banyak di dalamnya kebaikan-kebaikan dari membaca Al-Quran, sedekah, zikir, i'tikaf, berbuat baik, ya. Dan Rasulullah SAW mengencangkan, atau dalam artian meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah di bulan Ramadan. Sehingga memang ada perbedaan, ada keistimewaan, ada keutamaan yang ada pada bulan Ramadan tersebut. Sehingga para salaf pun juga mereka memperbanyak ibadah. Bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.
Kita lihat seperti misalkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menghatamkan Al-Quran sehari dalam sekali. Kemudian Sa'id bin Jubair, dia menghatamkan 2 kali dalam semalam. Ya. Kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah menghatamkan Al-Quran ya sehari sekali. Begitupun juga dengan Imam Syafi'i 60 kali dalam sebulan selama bulan Ramadan. Qatadah menghatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Ya. Sedangkan saat 10 hari terakhir adalah Qatadah menghatamkan sehari sekali. Ya, maka pertanyaannya, apa sih resepnya? Sedangkan kita ya seringkali terluput atau kita terkalahkan kan, padahal kita sudah niat, padahal kita sudah punya rencana, saya mau begini dan seterusnya. Akan tetapi seringkali kita terluput dengan kesibukan, dengan hawa nafsu, dengan berbagai macam hal-hal yang mengalahkan kita. Ya, maka saya di sini akan menyampaikan beberapa poin. Yang pertama adalah perlunya kesadaran bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang lemah. Kita perlu memahami bahwasanya karakter manusia, ya, kalau tanpa pertolongan Allah, manusia itu tidak ada apa. Ya, baik dia seorang yang berilmu ataupun apalagi orang yang tidak berilmu. Ya, orang berilmu saja masih ada hawa nafsunya, orang berilmu saja masih terkalahkan dengan kepentingan pribadi dan sebagainya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya manusia memang diciptakan dalam keadaan lemah, bodoh, tidak mengetahui apa-apa. Ya, kemudian tidak kuasa untuk mendatangkan kemanfaatan. Kemudian dan selalu senantiasa membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada pada diri manusia hakikatnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua, ya. Sehingga seperti misalkan sifat-sifat manusia yang banyak melakukan kesalahan, ya, kemudian menyenangi harta, ya, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan dalam hal-hal kebaikan. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyebutkan tentang sifat-sifat manusia agar supaya kita tuh sadar bahwasanya kita itu lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu ayyukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Ya, wa khuliqal insanu dha'ifa. Di akhir ayat surat An-Nisa ayat 28, Allah katakan dan manusia diciptakan dengan sifat yang lemah, dha'ifa. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan la ta'lamuna syai'an, enggak tahu apa-apa. Bodoh manusia itu. Manusia itu bodoh. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan, qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma sya'allah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak kuasa untuk mendatangkan manfaat, tidak kuasa untuk menolak madarat kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak berdaya, ya. Tidak ada apa-apanya manusia. Tidak bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat, tidak bisa. Ketika manusia sakit misalkan, dia tidak bisa langsung menyembuhkan begitu saja. Dia harus menempuh berbagai macam sebab untuk menghilangkan sakit tersebut. Atau misalkan seseorang sudah minum berbagai macam vitamin, perawatan, makanan yang bergizi, tetap saja ketika waktunya sudah sakit, dia akan sakit. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu betul-betul sangat-sangat lemah. Ya. Ayat lain yang menunjukkan bahwasanya manusia itu sangat-sangat lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai sekalian manusia, kalian itu sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fuqara ila Allah. Kalian fuqara. Fuqara itu sangat-sangat fakir, miskin. Butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah Maha Kaya dan terpuji. Dalam ayat lain begitu banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang lemahnya manusia. Innal insana ladzalumun
kafar. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga memohon perlindungan dalam khutbah hajahnya, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, kami berlindung dari keburukan jiwa kami. Ya, memang setiap manusia itu memiliki sifat-sifat yang buruk. Ya, jiwa manusia itu memiliki hal-hal yang buruk. Wa min sayyiati a'malina, dan dari kesalahan amalan-amalan kami. Ya, ini dalam khutbatul hajah beliau. Kemudian man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ya, barang siapa yang Allah beri petunjuk maka tidak ada yang bisa menolaknya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada satupun yang bisa memberikan tunjuk kepadanya. Jadi murni betul-betul atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia mendapatkan hidayah, itu murni dari Allah. Ketika seseorang disesatkan, ya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat dasar manusia. Allah katakan zayyana lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Allah mengatakan manusia itu diuji, ya, dihiasi dengan cinta kepada hubbus syahwat, cinta kepada hal-hal yang sifatnya syahwat, ya. Minan nisa, syahwat kepada wanita, wal banin, ya, syahwat kepada anak-anak, cinta, suka, pengen punya anak, ya. Kemudian wal qanatiril muqantarah, harta benda yang bertumpuk-tumpuk, emas itu pun, perak dan sebagainya. Wal khailil musawwamah, dan kuda-kuda. Kalau zaman dahulu kuda, kalau di zaman sekarang adalah kendaraan-kendaraan, baik yang motor ataupun yang mobil, apalagi jet pribadi dan seterusnya, ya. Itu ditanamkan cinta kepada manusia, cinta untuk kepada kendaraan-kendaraan. Kalau di zaman dulu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal khailil musawwamah, kuda, wal an'am, wal harf, ya. Kemudian hewan ternak dan sawah ladang dan sebagainya. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itu merupakan kesenangan kehidupan dunia. Wa wallahu 'indahu husnul ma'ab, dan di sisinya lah tempat kembali yang baik. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innan nafsala ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Ya, sesungguhnya nafsu itu banyak mendorong manusia kepada keburukan. Dan Allah Subhanahu wa taala memang menanamkan nafsu dalam diri manusia. Ya, berbeda dengan malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tidak tanamkan nafsu pada diri malaikat. Ya, sehingga malaikat adalah wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diperintahkan kepada mereka, selalu taat, tidak pernah berbuat maksiat. Kenapa? Karena memang malaikat itu adalah makhluk yang tidak ditanamkan hawa nafsu, ya. Sedangkan manusia inna nafsala ammaratun bisu, manusia adalah ditanamkan nafsu yang banyak mendorong kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Rabbu. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Rabbu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Dalam hadis lain, ya, setelah kita menyebutkan ayat-ayat dari Al-Qur'anul Karim, kita memasuki hadis-hadis. Ya. Yang pertama, hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitah. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya tersesat kecuali orang yang aku berikan hidayah kepadanya. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, maka aku akan berikan hidayah. Innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Wahai hamba-hambaku sekalian, semuanya selalu berbuat salah siang dan malam. Ya. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an, dan aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampunan kepadaku, aku akan mengampuni kepada kalian. Kemudian
Ini menunjukkan ya, ini sekali lagi ini menunjukkan bahwasanya memang karakter manusia atau sifat asli manusia itu memang lemah, tidak bisa, tidak berdaya. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitan illa qalila. Kalaulah bukan karena karunia dan rahmat Allah kepada kalian, tentulah kalian banyak disesatkan oleh syaitan, atau tentulah kalian banyak mengikuti syaitan. Illa qalila, kecuali hanya sedikit saja. Kecuali hanya sedikit saja. Antum di zaman sekarang antum perhatikan. Di zaman sekarang kita bisa melihat ya jumlah penonton di media sosial ya di berbagai macam platform termasuk misalkan YouTube, kita bisa melihat channel-channel yang menyajikan kebaikan-kebaikan. Berapa penontonnya? Dibandingkan dengan channel-channel yang menyajikan tontonan-tontonan yang sia-sia atau bahkan penuh dengan kemaksiatan, tontonan-tontonan hiburan-hiburan, film-film, musik-musik, dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita bisa lihat zaman sekarang. Ya, kalau di zaman dahulu mungkin hanya memperkirakan perkiraan-perkiraan saja, tetapi meskipun terlihat ya perbedaannya, tapi dari zaman ke zaman ya orang-orang yang berada di atas kebenaran itu selalu sedikit. Ya, dan terbukti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walau la fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitan. Kalaulah bukan karena karunia dan rahmat Allah pada kalian, tentulah kalian banyak mengikuti syaitan. Illa qalilan, kecuali hanya sebagian kecil saja di antara kalian. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang yang diberikan taufik, hidayah, dimudahkan untuk di atas ketaatan, dimudahkan di atas iman dan Islam, dimudahkan untuk melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan, ya terutama di bulan Ramadan ini, Allah katakan fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian menyatakan diri kalian soleh, jangan. Ya, huwa a'lamu biman ittaqa. Allah lah yang mengetahui siapa yang bertakwa. Ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita menyatakan diri kita soleh, kita bersih dari dosa, ya amalan kita baik dan seterusnya. Oh, alhamdulillah saya sudah umroh sekian kali, haji sekian kali. Alhamdulillah saya di hari kesekian Ramadan ini saya sudah menghatamkan berapa kali Al-Qur'an. Jangan mengatakan diri kita soleh. Ya. Fala tuzakku anfusakum. Ya. Wa a'lamu biman ittaqwa. Artinya jangan kita berbangga dengan diri kita sendiri. Semua yang kita lakukan ini murni atas pertolongan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sikap menyatakan diri di bulan Ramadan seolah-olah tingkat keimanan kita pasti mampu, saya pasti mampu di bulan Ramadan ini. Ya, maka sikap demikian adalah sikap yang tidak dibenarkan. Ya, sikap yang menyombongkan diri. Ya. Maka Rasulullah SAW pun juga meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lanjutkan pada poin yang berikutnya, ya. Poin berikutnya resep yang kedua. Resep yang kedua atau cara yang kedua untuk bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan menjalankan ibadah pada bulan Ramadan. Yang kedua adalah menghayati nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum. Al-Qayyum adalah bagian dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya pun juga adalah Al-Qayyumiyah. Ya, setiap nama mengandung sifat. Al-Qayyum ini adalah ada dua makna. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Mandiri. Allah Subhanahu wa taala mengurus alam semesta ini. Semua makhluk yang Allah urus. Kita bisa bayangkan ada berapa miliar manusia di dunia ini, baik yang muslim ataupun yang kafir, semua diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya, urusan hidupnya, ya, apalagi jatah jatah makannya, semua diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang di kota ataupun yang di kampung.
Indonesia, utara, selatan, ya, di barat dan timur, semua adalah diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qayyum, yaitu yang maha mandiri. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kita. Ini penting. Ini penting sekali, ikhwah. Ya, ibadah yang kita kerjakan, ya, itu tidak memberikan manfaat kepada Allah. Dan kemaksiatan yang kita kerjakan itu pun juga tidak memberikan madarat kepada Allah. Allah Al-Qayyum, ya. Kemudian makna yang kedua dari Al-Qayyum itu adalah Allah Maha mengurus segala sesuatu. Atau Al-Qayyum juga bisa diartikan tempat bergantungnya seluruh makhluk. Ya. Baik yang kaya ataupun yang miskin, itu pasti ada tempat bergantung. Orang-orang yang beriman, tempat bergantungnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang kafir, ya, yang jauh dari mengenal Allah Subhanahu wa taala, ada yang bergantung dengan hartanya, ada yang bergantung dengan jabatannya, ada yang bergantung dengan koleganya, atau bergantung dengan saudaranya yang memiliki kekuasaan, memiliki kekayaan, dan seterusnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qayyum, sehingga semua hamba membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk yang bisa bertahan di atas muka bumi ini kecuali diurus oleh Allah, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik yang taat ataupun yang tidak taat, semuanya atas pengaturan dan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini, coba kita bayangkan, ya, apa yang terjadi dalam tubuh kita. Apakah kita ngurus jantung kita? Apakah kita mengurus makanan yang sudah masuk ke dalam perut kita? Apakah kita ikut mengolah apa yang terjadi dalam perut kita? Kita tidak ikut-ikutan. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini baru tubuh kita. Ya, kita enak-enakan makan, minum, ya. Kemudian ketika makanan dan minuman tersebut masuk ke dalam tubuh kita nggak tahu apa-apa. Kita merasakan nikmat, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya. Ini menunjukkan, ya, perhatikan, ini menunjukkan bahwasanya kita perlu menghayati tentang Al-Qayyum. Allah Subhanahu wa taala itu mengurus semua urusan yang kita jalankan dalam kehidupan kita. Ini salah satu contoh saja, belum lagi urusan-urusan yang lain. Ya, urusan rezeki kita, urusan ajal kita, urusan rumah tangga, urusan dan sebagainya. Semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hal ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha kuasa, yang memiliki sifat kekuasaan yang sempurna. Ya, banyak manusia yang memiliki kekuasaan, tapi kekuasaannya tidak sempurna. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ada Al-Qayyum, yang maknanya adalah yang maha mandiri dan maha mengurus segala sesuatu. Al-Qayyum termasuk Asmaul Husna. Termasuk Asmaul Husna yang mana kita diperintahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik. Fad'uuhu biha. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-nama tersebut. Ya, ini bahkan ini merupakan merupakan adab kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan fad'uuhu biha, dengan berdoa dengan menyebut nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun juga harus beribadah, ya, selain berdoa, ya, kita pun juga harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan tuntunan ibadah yang terkandung di dalam Al-Qayyum. Ya, setiap nama itu mengandung sifat. Ya, dan kandungan dari Al-Qayyum ini adalah kita menyerahkan diri seluruhnya, pasrah hanya pada Allah Subhanahu wa taala saja. Lalu apa tuntunan ibadah yang terkandung dalam Al-Qayyum ini?
tuntunannya adalah seorang hamba yang meyakini kemahamandiriannya Allah, kemahakayaannya Allah Subhanahu wa taala, kemahaperkasaannya Allah Subhanahu wa taala, kemaha apa namanya? Kepengurusannya Allah terhadap segala sesuatu. Dengan demikian, ya, lahirlah sikap selalu butuh kepada Allah. Ya, ketika kita menghayati Al-Qayyum tadi, ya, termasuk nama Allah Subhanahu wa taala, dan tadi sudah disebutkan kandungannya, kita hayati, ya, kehidupan kita siang dan malam, apa yang terjadi di alam semesta ini, ya. Ini semakin menumbuhkan sifat dalam hati kita itu tidak berdaya. Kita itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga buah dari situ termasuk dalam urusan ibadah, kita pun juga butuh kepada Allah. Sehingga perlu bagi kita, ya, perlu bagi kita di bulan Ramadan ini kita mohon, ya, agar supaya Allah Subhanahu wa taala kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam menjalankan ketaatan. Ini poin yang kedua. Kita lanjut ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga, prinsip yang ketiga, kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, prinsip yang ketiga adalah Islam itu agama yang mudah. Islam itu adalah agama yang mudah. Tapi ketaatan itu berat jika bukan karena Allah yang memudahkan. Memang konsepnya memang mudah, konsepnya. Kita sering mendengar Islam itu mudah, Islam itu agama mudah. Tapi pertanyaannya, kita lihat fenomena. Apakah orang begitu mudah untuk menjalankannya? Tidak. Ya. Karena memang dalam menjalankan Islam itu butuh hidayah, butuh taufik dari Allah Subhanahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila." Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu, hai Muhammad. Ya, ulama tabi'in seperti Qatadah dan Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan bahwasanya maksud ayat ini qaulan tsaqila adalah Al-Qur'an itu berat pengamalannya. Ya, bagaimana juga disebutkan dalam para ulama lain mengatakan qaulan tsaqila yang disebutkan dalam ayat ini adalah kewajiban, perintah dan larangan serta batasan-batasan syariat yang ada dalam Al-Qur'an itu. Yang berat itu apa? Yang berat itu adalah pengamalannya. Mengamalkan Islam itu berat, memang berat. Ya, butuh kesabaran, butuh perjuangan, butuh mujahadah, butuh pembiasaan, ya, dan juga butuh ilmu. Dan ilmu itulah yang menjadi motor, pendorong, penggerak. Ketika seseorang tidak dilandasi dengan ilmu, maka tidak ada yang mendorong dia untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan tersebut. Ya. Oleh karena itu, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan pernah merasa sombong, jangan merasa seolah-olah kita pasti bisa di bulan Ramadan ini. Kita pasti bisa melaksanakan berbagai macam ketaatan di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan, ya, mengamalkan berbagai macam ketaatan-ketaatan di bulan Ramadan ini bagi orang-orang yang mendapatkan taufik. Dan orang yang mendapatkan taufik adalah orang yang bersungguh-sungguh. Sehingga memang tugas kita itu adalah berusaha keras, bersungguh-sungguh, mensabarkan diri, ya, sekuat tenaga, kemudian sambil bertawakal. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, istilah tawakal. Ya. Tawakal itu kadang-kadang orang menggunakan istilah tawakal ketika dalam urusan dunia saja. Ya, tawakal dalam mencari rezeki, tawakal dalam mencari jodoh, ibadah pun juga butuh tawakal. Ya, ini hati kita, gantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sholat tarawih, ketika berpuasa, ketika membaca Al-Qur'an, ketika kita keluarkan sedekah, kita tawakal agar supaya Allah Subhanahu wa taala ringankan. Ya, sehingga urusan tawakal ini bukan hanya urusan dunia saja. Termasuk ketika menghafal Quran, tawakal kepada Allah. Gantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, ya.
Kita lihat ya, contoh-contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya ketaatan yang beliau lakukan, ini Rasulullah ya, ketaatan yang beliau lakukan ya tidak Allah mudahkan, ya ternyata mustahil dilakukan oleh Rasulullah SAW. Padahal beliau adalah seorang utusan Allah Subhanahu Wa Taala, manusia terbaik, manusia yang paling paham ilmu syariat, yang paling sempurna amal solehnya, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Barra bin Azib radhiyallahu anhu mengatakan dahulu Rasulullah SAW dalam perang Ahzab, ya, ketika beliau memindahkan tanah galian Khandaq yang berat itu ya, yang berat, ada batu yang sulit untuk dipindahkan, ya. Kemudian akhirnya selesai. Beliau sanggup untuk memindahkan atau untuk menghancurkan batu tersebut. Ya. Dalam kondisi seperti itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Wallahi laula anta mahtadaina. Ya demi Allah, kalaulah bukan karena engkau ya Allah, mahtadaina, kami tidak akan mendapatkan hidayah. Wala tasaddaqna, kami pun juga tidak sanggup untuk bersedekah. Wala shallaina, kami pun juga tidak sanggup untuk salat. Fa'anzilna sakinatan alaina, ya Allah, turunkan ketenangan kepada kami. Ya Allah, ya, turunkan kepada kami ketenangan. Ini dalam kondisi perang ya. Jadi dalam kondisi perang itu kan ada rasa takut, ada cemas, ada khawatir, campur aduk lah. Ya, ketakut mati dan sebagainya. Ya, dalam keadaan cemas, dalam keadaan perang ini. Sehingga ya kita bisa melihat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wallahi laula anta mahtadaina, ya Allah, kalaulah bukan karenamu mahtadaina, kami tidak akan mendapatkan kami tidak akan mendapatkan hidayah. Maka kita pun juga saat ini, laula anta ya Rabb, kalaulah bukan karena engkau ya Allah Subhanahu wa taala, maka kami tidak akan bisa sanggup untuk berpuasa, kami tidak akan sanggup untuk salat tarawih dan berbagai macam ketaatan yang ada pada bulan Ramadan. Ya. Makanya di antara wasiat Rasulullah SAW disampaikan kepada salah satu sahabat yang mulia, yaitu Mu'adz bin Jabal. Ya. Allah mengatakan, ya Mu'adz, wallahi inni uhibbuk, demi Allah, sungguh aku sangat cinta kepadamu. Ya Allah. Ini Rasulullah menyatakan rasa cintanya kepada Mu'adz. Ya, sahabat yang begitu mulia, wallahi inni la uhibbuk, sungguhnya aku sangat-sangat betul cinta kepadamu. Ya, usika ya Mu'adz, ya aku mewasiatkan kepadamu wahai Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul, jangan pernah kau tinggalkan doa setelah salat. Doa apa itu? Beliau mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa berzikir kepadamu. Tolonglah aku untuk bisa bersyukur kepadamu, dan tolonglah aku untuk bisa beribadah kepadamu dengan baik. Ya. Rasulullah SAW ya memberikan wasiat yang begitu luar biasa, menunjukkan bahwasanya kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Bukan hanya meminta kebaikan atau pertolongan untuk beribadah kepada Allah dalam beramal soleh. Rasulullah SAW pun juga dalam hadis lain meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan ya bisa meninggalkan berbagai macam keburukan, dosa, kemaksiatan, kemungkaran dan sebagainya. Ya, dalam doanya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari akhlak batin yang munkar, akhlak batin, ya, munkaratil akhlak, ya, akhlak batin yang buruk, wal a'mal, dan amal-amalan yang amal buruk yang zahir, ya, wal ahwa, dan mengikuti hawa nafsu yang munkar. Ya. Rasulullah SAW memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemungkaran dan akhlak-akhlak yang batin. Seperti apa? Akhlak batin yang buruk itu seperti hasad,
sombong, buruk sangka kepada saudaranya, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan munkaratil akhlak, ya, munkaratil akhlak yang tidak nampak, yang batin. Munkaratil akhlak yang zahir jelas. Ya, berbagai macam keburukan-keburukan seperti mencela, menuduh, ya, curang, berbuat zalim, ya, berzina, membunuh dan sebagainya. Sedangkan wal ahwa ini merupakan mengikuti hawa nafsu yang mungkar. Adalah seluruh sikap mengikuti hawa nafsu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ya yang hal-hal yang perlu kita perhatikan, bahwasanya bahkan Nabi SAW pun juga mengatakan inna mimma akhsha 'alaikum syahwatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudillatil hawa. Sesungguhnya perkara yang aku khawatirkan kepada kalian, atas kalian, adalah syahwat yang menyimpang pada perut dan kemaluan. Kemudian mengikuti hawa nafsu yang menyesatkan. Dan ini hal-hal yang perlu kita perhatikan, ya. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa yang sangat luar biasa. Allahumma inni a'udzubika, Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi sudah disebutkan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan meninggalkan kemaksiatan. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak-akhlak yang buruk, yang batin ataupun yang zahir, wal ahwa, dan mengikuti hawa nafsu. Dalam doa yang lain, ya, dalam doa yang lain Rasulullah SAW juga banyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi, tetapkan hatiku, ala dinik, di atas agamamu. Bahkan ini merupakan doa yang sangat-sangat sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dituturkan oleh istrinya, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya. Kemudian istrinya Nabi, Ummu Salamah, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, mengapa engkau banyak sekali mengucapkan doa ini? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ya Ummu Salamah, innahu laisa adamiyyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah. Ya, wahai Ummu Salamah, sesungguhnya tidak ada manusia pun kecuali hatinya berada di antara dua jari dari jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a aqama, barang siapa yang Allah berikan kebaikan, maka Allah akan jadikan dia tegak. Wa man syaa'a azagha, dan barang siapa yang Allah kehendaki keburukan, maka Allah akan maka Allah akan menyimpangkan dia, Allah akan sesatkan dia, ya. Sehingga ketika mendengar hadis ini, perhatikan ikhwas sekalian, ketika mendengar hadis ini, lalu Mu'adz bin Jabal mengatakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Rabb, janganlah engkau simpangkan hati kami, janganlah engkau sesatkan hati kami setelah engkau berikan kami hidayah, ya. Maka kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, demikianlah penjelasan yang begitu berharga yang menunjukkan bahwasannya kita itu sangat-sangat butuh terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya urusan dunia saja, urusan akhirat pun juga kita butuh kepada Allah. Ya, kita butuh kepada Allah bukan hanya urusan uang saja, bukan hanya urusan rezeki saja, bukan urusan jodoh saja. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala justru dalam urusan ibadah, terutama di bulan Ramadan ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, ya, mudahkan dalam berbagai macam amal soleh di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Allah kuatkan kita, Allah kuatkan langkah kita, Allah kuatkan hati kita, ya. Allah mudahkan berbagai macam ketaatan kita kerjakan di bulan yang mulia ini,
ya sehingga kita bisa mendapatkan banyak-banyak kebaikan di bulan yang mulia. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.